Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai formula Mason pada pemodelan sistem kontrol. Formula Mason ini adalah metode yang ditemukan oleh Mason untuk memperoleh hubungan antar variabel sistem tanpa harus menyederhanakan blok diagram. Jadi tujuannya sama, yaitu untuk mencari fungsi alih dari sistem. Nah, jika pada blok diagram kita mengenal adanya reduksi blok diagram, di mana kita menggunakan formula-formula untuk seri, paralel, feedback, kemudian menyederhanakan bloknya. Nah, sedangkan pada formula Mason ada metode khusus sehingga caranya akan lebih sederhana dari reduksi diagram blok. Nah, untuk metode Mason ini, diagram blok dari sistem kita ubah dulu ke grafik aliran sinyal. Pada formula Mason, di sini ada fungsi Nah, baik. Berikut ini adalah rumus atau formula dari Mason. Sehingga di sini, nah, P di sini adalah fungsi alih sistem. Kemudian di sini ada PK. PK ini adalah lintasan maju dari grafik aliran sinyal sistem. Kemudian ada delta K. Delta K ini adalah kofaktor determinan, dan ada delta, yaitu determinan. Nah, delta ini rumusnya adalah 1 min sigma L1 plus sigma L2 dan seterusnya sampai min 1 pangkat M sigma Lm, di mana LLL ini merupakan loop-loop pada sistem. Nah, untuk yang pertama ada sigma L1. Sigma L1 ini adalah jumlah penguatan setiap loop pada sistem. Jadi semua loop dijumlahkan gitu ya. Loop di sini artinya adalah feedback dari loop-loop feedback pada sistem. Kemudian kalau sigma L2 ini adalah jumlah perkalian dari semua kombinasi penguatan dua loop yang tak bersentuhan satu sama lain atau tidak memiliki node bersama. Jadi ini adalah perkalian dua buah loop dengan catatan loopnya tidak saling bersentuhan atau tidak menggunakan node yang sama. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada contohnya. Dan seterusnya, untuk L3 berarti adalah perkalian 3 buah loop yang saling tidak menyentuh atau tak bersentuhan satu sama lain. Misalnya di sini ada L4, berarti 4 buah loop yang saling tak bersentuhan satu sama lain. Gitu ya. Sedangkan untuk delta K ini adalah kofaktor determinan. Nah, ini rumusnya adalah 1 dikurangi jumlah loop yang tidak menyentuh PK ya. Artinya, apakah ada loop yang tidak menyentuh lintasan majunya? Nah, kalau ada, dijumlahkan. Itu untuk mencari kofaktor determinan atau delta K. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memaparkan contoh dari pertama penguatan lintasan maju ke K atau PK. Maksudnya adalah, misal ada grafik aliran sinyal sebuah sistem seperti ini. Yang dimaksud dengan lintasan maju, misalnya ini adalah inputan, dan ini adalah outputan. Arah sinyalnya adalah dari input menuju output. Misal ini G1, G2, G3.
Berarti ini adalah lintasan maju pertama. Misalnya P1 adalah G1, G2, G3. Lalu apakah ada lintasan maju yang lain? Misal di sini juga ada G4. Nah, ini arah panahnya dari input menuju output. Maka ini pun adalah lintasan maju. Berarti dalam sistem ini terdapat dua lintasan maju, yaitu G1, G2, G3, dan satu lagi adalah G1, G4, G3. Nah, ini adalah contoh yang dimaksud dengan lintasan maju atau PK. Nah, selanjutnya adalah determinan grafik. Yang dimaksud dengan determinan grafik itu rumusnya seperti ini, 1 min sigma L1 ditambah sigma L2 dikurang sigma L3 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan melihat loop feedback pada sistem. Apakah sistem itu mempunyai feedback ataukah tidak, dan jumlahnya berapa gitu ya. Apakah ada yang saling tidak bersentuhan. Contoh untuk mencari delta, misal di sini ada sistem Nah, ini misalnya ada lintasan majunya G1, G2, G3, dan di sini ada feedback. Arah panahnya merupakan umpan balik ya, dari sini ke bagian inputnya. Misalnya di sini min H1. Lalu ada satu feedback lagi misalnya di sini. Ini misalnya H2. Pertama, kita lihat dulu sigma L1. Nah, sini sigma L1-nya adalah L1 di sini adalah semua loop, jumlah semua loop yang terdapat pada sistem. Nah, di sini ada dua loop ya. Yang pertama G2 dan min H1, yang kedua G2, G3 dan H2. Berarti di sini ada loop 1. Loop satunya adalah G2 dikali min H1 ya. Jadi min G2 H1, dan loop 2-nya adalah G2, G3, H2. Maka selanjutnya kita lihat apakah ada dua loop yang saling tidak menyentuh. Artinya tidak menggunakan loop atau node bersama. Di sini loop 1 dan loop 2 dia saling menyentuh di sini. Karena dia menggunakan node bersama gitu ya. Node bersama yang ini bersentuhan di sini, maka L2-nya tidak ada. Apalagi L3 itu adalah 3 loop, sementara di sini hanya ada 2 loop. Berarti untuk determinan dari sistem ini itu adalah hanya ada sigma L1 adalah 1 dikurangi loop satunya adalah min G2 H1 ditambah G2 G3 H2 atau sama dengan 1 ditambah ini min ketemu min G2 H1 min dikali plus jadi min G2 G3 H2. Nah, ini adalah contoh cara mencari determinan grafik dari formula Mason. Lalu untuk delta K ini adalah 1 dikurangi jumlah loop yang tidak menyentuh PK. Jadi, apakah misalkan di contoh ini ada loop yang tidak menyentuh PK? Di contoh ini semua loopnya menyentuh ya. Kan PK-nya adalah nih G1, G2, G3 atau lintasan majunya. Loop pertama ini menyentuh G2 dan loop kedua juga menyentuh
G2, dan G3. Sehingga jumlah loopnya 0. Maka delta K-nya atau delta 1-nya 1 dikurangi 0 adalah 1. Nah, itu untuk mencari kofaktor determinan. Nah, baik, kita beralih ke contoh. Bagaimana menentukan fungsi alih dari sistem berikut menggunakan formula Mason. Berarti yang pertama adalah kita mencari PK atau lintasan maju. Kita hitung dulu K-nya ada berapa atau lintasan majunya ada berapa. Di sini kita lihat yang arah panahnya dari input menuju output. Pertama ini ya, G1, G2, G3, G4, G5. Dan tidak ada lagi ya, semuanya ini feedback dan ini juga feedback gitu ya. Maka di sini lintasannya hanya ada, lintasan majunya hanya ada 1. Maka P1-nya adalah ini ya, G1, G2, G3, ini lintasan majunya G1, G2, G3, G4, dan G5. Yaitu G1, G2, G3, G4, G5. Selanjutnya, kita mencari ini, determinan. Untuk mencari determinan, ini adalah rumusnya. Pertama, kita definisikan dulu ada berapa sih loopnya. Nah, ini loop pada sistemnya ya. Di sini loopnya, feedbacknya ya, pertama ada ini, G21, ini. Kemudian ada G4H2, kemudian ada ini loop ketiga, G7H4, dan terakhir loopnya adalah yang ini, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Ini adalah loop keempat. Berarti di sini loop pertama adalah G2H1. Loop kedua adalah G4H2. Loop ketiga adalah G7H4. Dan loop keempat adalah G2, G3, G4, G5, G6, G7, dan G8. Nah, untuk pertama kita mencari sigma L1 atau jumlah semua loop pada sistem, yaitu loop 1 ditambah loop 2 ditambah loop 3 ditambah loop 4. Sini berarti G2H1 ditambah G4H2 ditambah G7H4 ditambah G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Nah, ini adalah sigma L1. Lalu selanjutnya, kita cari sigma L2. Apakah di sini ada dua loop yang saling tidak menyentuh atau yang tidak menggunakan node bersama? Kita lihat di sini loop 1, loop 2, loop 3, dan loop 4. Loop 1 adalah G2H1. Loop 2 adalah G4H2. Nah, ini loop 1 dan loop 2 ini tidak bersentuhan. Node-nya pun yang digunakan untuk loop 1 adalah ini, loop 2 adalah ini, tidak menggunakan node bersama dan saling tidak menyentuh. Berarti di sini ada sigma L2-nya, yaitu pertama loop
1 dan loop 2. Apakah ada lagi? Nah, di sini ada loop 3. Loop 1 dan loop 3 juga saling tidak menyentuh. Kemudian loop 2 dan loop 3 juga saling tidak menyentuh. Berarti ada loop 1 dan loop 3 juga tidak menyentuh. Kemudian loop 2 dan loop 3. Lalu bagaimana dengan loop keempat? Apakah tidak menyentuh? Nah, loop keempat ini digunakan bersama oleh loop 1, oleh loop 2, dan oleh loop 3. Jadi loop 4 ini saling bersentuhan dengan loop 1, loop 2, dan loop 3. Maka sigma L2 ini adalah perkalian. Maka loop 1 dan loop 2 kita kalikan, yaitu loop satunya adalah G2H1 dikali G4H2 atau sama dengan G2 G4H1 H2. Nah, lalu perkalian loop 1 dan loop 3 itu adalah G2H1 dikali loop 3-nya adalah G7H4 atau menjadi G2 G7H1 H4. Lalu untuk yang ketiga, perkalian loop 2 dan loop 4 itu adalah loop 2-nya adalah G4H2, G4H2, dan loop 4-nya, mohon maaf, ini adalah loop 3, dan loop 3-nya adalah G7H4. Maka menjadi G4, G7, H2, H4. Maka sigma L2-nya adalah jumlah dari perkalian dua buah loop yang saling tidak menyentuh. Jadi loop 1 dikali loop 2 ditambah loop 1 dikali loop 3 ditambah loop 2 dikali loop 3 sama dengan loop 1 dikali loop 2 adalah ini, G2, G4, H1, H2, ditambah loop 1 kali loop 3 adalah yang ini, G2, G7, H1, H4, ditambah loop 2 dikali loop 3 adalah yang ini, G4, G7, H2, H4. Ini adalah sigma L2-nya. Lalu sekarang kita lihat apakah ada sigma L3 atau 3 buah loop yang saling tidak menyentuh pada sistem ini. Nah, di sini tadi ada loop 1, loop 2, loop 3, dan loop 4. Kita lihat kalau loop 4 tadi sudah dipastikan saling menyentuh dengan 1, 2, dan 3. Nah, di sini 3 buah loop 1 tidak menyentuh loop 2 dan juga tidak menyentuh loop 3. Maka di sini terdapat sigma L3, yaitu hanya ada satu ya perkalian 3 loop yang saling tidak menyentuhnya, yaitu loop 1 dikali loop 2 dikali loop 3, yaitu G2H1 dikali G4H2 dikali G7H4 atau G2, G4, G7, H1, H2, H4. Nah, lalu selanjutnya, apakah ada sigma L4 atau 4 buah loop yang saling tidak menyentuh? Nah, di sistem ini tidak ada ya, karena loop keempatnya menyentuh. Sehingga determinannya itu adalah 1 min sigma
L1 ditambah sigma L2 dikurang sigma L3 sampai L3 karena L4-nya tidak ada pada sistem ini. Nah, maka tadi determinannya 1 dikurangi L1 sigma L1 ditambah sigma L2 dikurangi sigma L3. Itu sama dengan 1 dikurangi tadi sigma L1-nya adalah G2H1 ditambah G4H2 ditambah G7H4 ditambah G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Kemudian ditambah sigma L2. Sigma L2 tadi sudah kita hitung adalah G2, G4, H1, H2 ditambah G2, G7, H1, H4 ditambah G4, G7, H2, H4. Terakhir dikurangi sigma L3. Dan tadi pun sudah kita hitung, itu adalah G2, G4, G7, H1, H2, H4. Nah, selanjutnya kita mencari kofaktor determinan atau delta K, yaitu 1 dikurangi jumlah loop yang tidak menyentuh PK. Tadi sudah kita ketahui K-nya atau jumlah lintasan majunya ada 1, maka di sini hanya terdapat delta K, delta 1. Yaitu 1 dikurangi, apakah ada loop yang tidak menyentuh PK? Ini adalah PK, P1 ya, lintasan majunya. Pertama kita lihat ini loop 1. Loop 1 menyentuh. Kita lihat lagi loop 2. Loop 2 juga menyentuh. Loop 3. Nah, di sini loop 3 tidak menyentuh PK. Maka di sini loopnya ada yang tidak menyentuh lintasan maju ini. Yaitu adalah loop yang ketiga, yaitu G7 dan G7H4. Apakah ada lagi? Kalau ada, berarti dijumlahkan. Kita lihat lintasan satunya lagi adalah loop keempat. Kita lihat loop keempat ini menyentuh di G2, G3, G4, G6, menyentuh lintasan majunya. Maka di sini hanya ada 1 loop yang tidak menyentuh lintasan P1 ini. Maka determinan kofaktornya atau delta satunya adalah 1 min G7H4. Nah, di sini kita sudah menghitung determinan lintasan maju P1-nya dan kofaktor determinan delta 1. Sehingga kita dapat menghitung P atau fungsi alih dari sistem, yaitu C per R. Nah, tadi sudah kita dapatkan lintasan majunya atau P1-nya adalah G1, G2, G3, G4, G5. Kofaktor determinan satunya adalah 1 min G7H4 dan determinannya adalah yang tadi sudah kita hitung sebagai berikut. Maka fungsi alihnya atau C per R-nya adalah sini K-nya ada 1, yaitu P1 dikali delta 1 per delta. P-nya ini adalah lintasan majunya, dikali dari determinan kofaktornya per delta. Deltanya ini adalah yang ini. Jadi dari grafik aliran sinyal dapat kita hitung fungsi alihnya menggunakan formula Mason. Metode ini lebih menyederhanakan dari metode reduksi diagram blok. Baik, di sini terdapat contoh lain ya. Di sini terdapat blok diagram
Yang contoh reduksi blok diagramnya ada di video sebelumnya. Yang akan kita cari fungsi alihnya dengan menggunakan formula Mason. Nah, langkah pertama adalah kita buat grafik aliran sinyal dari blok diagram ini. Ya, kita buat grafik aliran sinyal yang sudah dijelaskan juga pada video mengenai grafik aliran sinyal. Kita buat lintasan majunya. Ini ada input R, kemudian ini ada output C. Kemudian di sini ada R menuju summing junction pertama ke summing junction kedua, summing junction pertama ke summing junction kedua. Kemudian di sini ada G1, G2, dan G3. Kemudian untuk loop feedbacknya yang pertama ada H1, feedback positif, dan yang kedua ada H2, feedback negatif, dan yang terakhir ada unity feedback negatif. Nah, selanjutnya, setelah kita buat grafik aliran sinyalnya, maka kita hitung lintasan majunya. Di sini bisa kita lihat hanya terdapat satu ya lintasan majunya. Kakaknya itu adalah 1, yaitu kita lihat P1-nya itu adalah ini 1 kali 1 kali G1, G2, G3 kali 1, yaitu lintasan majunya adalah G1, G2, G3. Selanjutnya, kita hitung determinannya. Nah, kita lihat loop-loopnya ya. Pada sistem ini terdapat 1, 2, 3 buah loop. Loop pertama ini. Loop pertama adalah G1, G2, H1. Loop kedua adalah yang ini, yaitu G2, G3, min H2. Dan loop ketiga adalah yang ini, yaitu G1, G2, G3 dikali min 1. Nah, maka sigma L1-nya adalah G1, G2, H1 min G2, G3, H2 min G1, G2, G3. Lalu kita lihat apakah ada L2, artinya dua buah loop yang saling tidak menyentuh. Di sini bisa kita lihat loop 1 bersentuhan dengan loop 2 di sini. Loop 1, loop 2 juga bersentuhan dengan loop 3. Maka di sini tidak ada L2-nya, tidak ada L3-nya, dan seterusnya. Maka determinannya adalah 1 min sigma L1 adalah 1 dikurangi G1, G2, H1 min G2, G3, H2 min G1, G2, G3, yaitu menjadi 1 min G1, G2, H1 plus ini ya, min ketemu min, jadi plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3. Langkah selanjutnya adalah kita mencari kofaktor determinannya. Apakah di sini ada loop yang tidak menyentuh lintasan majunya? Apakah ada loop yang tidak menyentuh G1, G2, G3? Di sini kita lihat semua loop menyentuh lintasan majunya, sehingga tidak ada loop yang tidak menyentuh. Artinya di sini 0. Maka delta satunya adalah 1. Jadi fungsi alih sistemnya atau C per R di sini adalah K-nya kan tadi 1, maka ada P1 delta 1 per delta. Nah, lintasan majunya adalah G1, G2,
G3, di mana delta satunya adalah 1, per delta atau determinannya adalah G1, G2, H1, plus G2, G3, H2, plus G1, G2, G3. Nah, ini satu tidak usah kita tulis, sehingga fungsi alihnya adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah cara mencari fungsi alih dari blok diagram menggunakan formula Mason. Jadi blok diagramnya kita ubah dulu menjadi bentuk grafik aliran sinyal, kemudian kita cari lintasan majunya, dan kita cari loop-loopnya untuk menentukan determinan dan kofaktor determinan.